Oke, kita hari ini oke. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang diferensial ya. Di mana diferensial ini cukup berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ada diferensial fungsi hari ini kita akan membahas tentang diferensial fungsi sederhana, sifat-sifat diferensial, kemudian ada optimisasi, nilai-nilai ekstrim, dan juga diferensial fungsi majemuk ya. Oke. Diferensial ini cukup penting gitu ya. Dimana diferensial ini ditemukan oleh tokoh yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz dan juga Sir Isaac Newton yang mungkin tidak asing untuk beberapa tokoh matematika ya khususnya. Oke. Ya. Tokoh yang cukup penting ya dalam hal kalkulus terutama untuk diferensial. Mungkin yang ingin baca-baca siapa mereka bisa googling langsung. Siapa itu Leibniz, siapa itu Sir Isaac Newton, di mana teori-teori tentang matematika banyak yang menggunakan nama-nama mereka. Ada teori Leibniz, ada teorema Newton, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Derivatif turunan atau bisa dipanggil diferensial gitu ya. Itu adalah 3 nama yang mirip ya, hampir bisa dikatakan itu alias lah, sinonim gitu ya. Oke, ini cukup berguna di dalam beberapa bidang. Contohnya, ini contohnya saja, tetapi di bidang lain pun juga banyak yang menggunakan teori untuk diferensial ini, konsep diferensial. Oke, ada teknik informatika, ada bidang penerbangan, ada bidang ekonomi yang hari ini kita gunakan ya. Kemudian di kehidupan sehari-hari pun sebenarnya banyak ya diferensial itu digunakan. Oke, kemudian asal mulanya konsep turunan itu hadir ya, kita bisa melihat grafik ini. Grafik ini ada kurva ya, kurva yang mana melalui sebenarnya ini banyak titik. Cuman yang terlihat di sini ada 2 titik ya. Untuk titik sampel aja ada titik CFC gitu kan ya. Ada titik CFC di sini, ada titik XFX. Nah, 2 kurva ini. Nah, 2 kurva ini ketika dipotong oleh satu garis yang namanya garis, misal namanya garis PQ ya. Garis PQ. Ada titik P dan juga titik Q gitu. Nah, di sini yang seperti kita sudah ketahui bahwa garis lurus itu punya gradien, ya kan? Punya gradien yang mana rumus gradiennya gitu ya, atau kemiringan, atau mungkin simbolnya biasanya M gitu ya. Itu adalah delta Y per delta X ya. Di sini kan delta Y itu berarti Fx minus Fc per delta X itu adalah X minus C. Oke, kalau di dalam grafiknya seperti ini, X minus C berarti jaraknya X gitu ya, dikurangi jaraknya ini C, berarti di sini ya, betul ya, ini adalah X dikurangi C. Kemudian Fx minus C, berarti ini adalah Fx itu sepanjang ini dikurangi sepanjang C, jadinya inilah Fx minus Fc. Nah, ini adalah kemiringan dari garis atau tali busur gitu ya, PQ. Kemudian apa jadinya ketika X ini semakin dekat gitu ya, semakin dekat, misal X-nya ada di sini. Nah, kemudian semakin mendekati dan hampir mendekati C gitu ya. Maka kan garisnya tidak lagi seperti ini ya kan. Garisnya tidak lagi memotong di 2 titik. Karena X hampir mendekati C, bisa jadi adalah garisnya semakin dekat dan ini hanya akan menyinggung itu dalam 1 titik, hampir menyinggung gitu ya. Nah, inilah yang mendasari konsep turunan di mana ketika X-nya mendekati C gitu ya, mendekati C. Nah, limit dari X mendekati C dari
gradiennya tadi, rumus gradiennya adalah fx min fc per x min c gitu ya. Itu adalah konsep yang menjadi konsep turunan sekarang gitu ya. Jadi bisa kita sebut juga bahwa turunan dari kurva ini adalah suatu garis lurus ya, yang gambarnya adalah suatu garis singgung dalam satu titik gitu ya. Gitu. Oke, itu awal mulanya dari turunan. Jadi kita dalam mempelajari turunan, kalau disebutkan definisi ini sekarang sudah tidak asing lagi gitu ya, itu limit x mendekati c dari fx min fc per x min c gitu. Kemudian notasi-notasinya ini kan konsep dasarnya gitu ya, definisinya gitu. Nah, tetapi yang mungkin kalian pelajari yang kita gunakan seringkali bukan ini. Nah, gimana ceritanya itu kok bukan ini gitu ya. Oke, sebelumnya notasi-notasinya banyak. Notasi turunan itu ada dfc per dx gitu ya, berarti itu adalah turunan fc terhadap variabel x gitu ya. Kemudian ada lagi y aksen c gitu ya. Kemudian ada lagi f aksen x gitu ya. Kemudian ada lagi dy per dx. Nah, ini semua saya rasa dari kalian sekolah SMA mungkin ya, diferensial itu atau derivatif atau turunan. Nah, simbol-simbolnya macam-macam, ada yang aksen, ada yang D seperti ini, ada yang F aksen, ada D per DX. Nah, enggak usah khawatir. Ini semua adalah simbol dari diferensial atau turunan atau derivatif. Oke, contohnya ya, ketika kita menggunakan definisinya turunan tadi gitu ya, asal mula ketemunya turunan, itu seperti apa turunan itu? Nah, tadi kan ini ya simbolnya turunan ya. Kalau kita menggunakan definisi berarti ini. Nah, kita masukkan. Tentukan F aksen 3, berarti C-nya adalah 3. Nah, berarti X mendekati 3 gitu ya. Fx minus Fc per Fc-nya kan tadi F3 per X minus 3 gitu ya. Kemudian Fx apa Fx tadi? Ini kembalikan 1 per X. F3 apa F3? 1 per 3 per X minus 3. Kemudian bagaimana? Kemudian kita samakan penyebut ya. Ini ke sini kok jadi gini ya, Bu? Gimana caranya? Kita samakan dulu penyebutnya menjadi per berapa? X dan 3 ya. Ini penyebutnya adalah X dan 3. Berarti kita samakan jadi 3 kali X gitu aja. Sehingga di atas ini yang satu tadi jadinya adalah 3. Kemudian yang di sini awalnya 3 menjadi 3X bagi 3 itu adalah X ya. Jadi 3 minus X per gitu ya, per bawahnya tetap X minus 3. Oke, waduh ini jadi gimana? Jadi gimana ini? Oke, jadi 3 minus X per 3X gitu ya kan? Dikali 1 per X minus 3. Gitu. Oke, akhirnya dikalilah. Ini 3 minus X kali 1 adalah ini gitu ya. Kemudian 3X dikali X minus 3 jadinya adalah yang bawah ini. Semacam itu. Kemudian kita sederhanakan, minusnya kita keluarkan, tujuannya apa? Karena kita ada dugaan nih yang atas tuh bisa dijadikan X minus 3. Oh ternyata benar ada X minus 3 dengan mengeluarkan minusnya ya. Jadi ini bisa dicoret-coret gitu. Akhirnya kita ketemulah minus 1 per 3X. Kenapa tidak langsung dimasukkan saja 3 langsung ke sini tadi gitu ya? Loh nggak bisa kan? 3 dikurangi 3 adalah 0. Jadi kita menghindari pembagian dengan 0. Sehingga ketika kita dibagi, berarti kalau X-nya 3, nah pengertiannya adalah X mendekati 3, bukan 3 ya. Jadi X mendekati 3 itu bisa 2,9999. Jadi tidak mungkin yang bawah ini di bawah ini tidak mungkin 0, tidak mungkin X-nya 3, tidak mungkin 0 gitu ya, tidak mungkin 0. Oke, jadi minus 1 per 3X sama dengan minus 1 per 9. Jadi kalau pakai definisi itu seperti ini, panjang. Nah, tenang saja karena ada teori ya, teorema, ada sifat, ada aturan-aturan yang cukup akan mempermudah gitu ya. Yang bukan orang matematika mungkin akan lebih mudah menggunakannya gitu. Nah, apa itu aturan-aturannya? Contohnya ya. Jadi ketika kita punya
suatu fungsi yang sama dengan, misal fx sama dengan 3, itu otomatis turunannya adalah 0. Ya contohnya apa Bu? Contohnya fx sama dengan K itu konstanta ya, 5 gitu. Nah ini pasti turunannya adalah f aksennya adalah 0 gitu. Kemudian ada lagi, ketika kita punya fx sama dengan x pangkat r, maka turunannya kita lihat pangkatnya jadi pengalinya r kali, kemudian pangkat yang awalnya r jadi r minus 1 gitu. Nah ini adalah aturan kedua. Jadi kalau kita punya fx sama dengan gitu ya, fx sama dengan berapa? X pangkat berapa? 5. Ya wes, berarti turunannya adalah 5 dikali x pangkat 4. Selesai. Gampang ya. Oke. Kalau enggak percaya, pakai definisi tadi juga akan ketemunya adalah 5x pangkat 4. Kemudian ada lagi, fx sama dengan k kali x pangkat r. Gimana ini kalau ada pengalinya yaitu k? Ya, maka adalah k-nya tetap ditulis, yang di belakang ini ya, yang di belakang ini adalah x pangkat r. Karena ke apa? K itu hanya bilangan konstanta yang pengalinya aja. Jadi sudah cukup, tidak perlu terlalu diragukan. Jadi ini k kali r kali x pangkat r min 1. Kemudian ada lagi ketika ada fx dan gx, yaitu ya fungsi, maka ketika dijumlah turunannya adalah turunan masing-masingnya terus dijumlah. Maksudnya apa ini? Turunan hasil penjumlahan dua fungsi itu sama dengan fungsinya itu diturunkan dulu, diturunkan semuanya, terus ditambah. Gitu bisa. Kemudian ada lagi jika fx dan gx adalah fungsi. Nah, ketika kita mau mencari pembaginya, turunan dari dua fungsi itu dibagi gitu ya. Itu adalah kita punya aturan ini. Turunan pertama fungsinya, turunan fungsi yang pertama tadi fx dikali f aksen x dikali gx dikurangi fx kali g aksen x dibagi g kuadrat x. Nah tadi pembagian, kalau perkalian mana ya? Belum ya. Oh tadi saya mungkin lupa ini. D misal fx gitu ya, fx itu dikali gx gitu ya. Nah berarti ini adalah fungsinya, turunannya gitu ya, per dx ya. Turunannya adalah f aksen x dikali gx. Kalau perkalian sih gampang, ini ditambah. Jadi dibolak-balik pun enggak masalah gitu. fx ya ini karena tadi yang sudah dikali g aksen x. Kalau perkalian ini. Nah, ini cukup, aturan-aturan ini cukup menguntungkan kalian kalau ada soal gitu ya. Tidak perlu pakai definisi yang akhirnya panjang pengerjaannya. Baik, contohnya ini. Oh, ini belum contohnya. Ini aturan rantai. Aturan rantai itu seperti apa? Jadi, ketika kita punya ya f aksen x kuadrat, disuruh mencari f aksen x kuadrat gitu ya. Nah, mungkin contohnya saya nggak pakai ini dulu. Jadi kalau saya punya gitu ya, fx contohnya adalah 2 kali x plus 5 pangkat 2. 5 pangkat 3 deh. Nah, disuruh mencari turunannya. Nah, aturan rantai itu seperti ini ya. Nah, ini maksudnya adalah di fungsi ini, di dalamnya ini tidak x, tetapi x plus 5. Ya, kalau tadi kan kita punya aturan ketika 2x pangkat 3 tadi gimana turunannya? Kan 3 kali 2 ya, jadi 6x pangkat 2. Seperti itu, selesai. Nah, sekarang kalau x-nya ini adalah x plus 5, gimana jadinya? Kan gitu ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. 2 dikali x plus 5 pangkat, 3-nya jangan lupa 3 di sini. Ini pangkatnya berkurang 2. Sama dong kayak ini? Tidak sama.
ada terusannya, yaitu dikali turunan di dalamnya ini adalah X plus 5 gitu ya. Oh, saya kasih ini 2 deh, 2 ini. Nah, biar ada pembedanya. Nah, gini ya. X kuadrat plus 5. Nah, ini pengalinya adalah turunan di dalamnya ini. X kuadrat plus 5 diturunkan jadi berapa ya? Jadi 2X. Gitu. Oke, jadi turunannya adalah yang akhirnya adalah 6 dikali X kuadrat plus 5 gitu ya. X kuadrat plus 5 pangkat 2 dikali 2X. Nah, 2X ini nanti dengan 6 bisa ditulis lagi. Jadi berapa? 12X gitu ya, dikali X kuadrat plus 5 gitu ya, pangkat 2. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ketika kita memiliki turunan pertama seperti tadi. Nah, sekarang kalau turunan diturunkan lagi. Nah, sampai turunan ke-10 gitu bisa nggak? Bisa saja gitu ya. Bisa saja. Nah, contohnya ya, kalau kita punya turunan 2X gitu, berarti turunannya adalah 2. Ketika diturunkan lagi berarti kan turunan dari 2 yaitu 0. Nah, bisa kita tulis secara umum f pangkat nx itu adalah turunan dari turunan sebelumnya gitu ya. Turunan dari fungsi sebelumnya gitu. Jadi misal turunan pertama diturunkan keduanya ini ya turunan gitu. Ini adalah simbol. Kalau tadi turunan pertama itu kan gini simbolnya. Kalau turunan kedua simbolnya di sini ada D2, di sini X-nya pangkat 2. Kemudian kalau turunan ketiga di sini D pangkat 3, X pangkat 3-nya di sini. Ini berarti turunan ketiga maksudnya gitu. Kemudian ini turunan ke N ya. Jadi ditulis secara umumnya ini simbolnya. Contoh misal kita mau mencari turunan kedua dari ini. Oh ya, kita belum punya ya. Turunan sin itu adalah cos. Turunan cos itu adalah min sin. Jadi turunan dari sin ya. Sin X aksen gitu ya. Berarti ini adalah cos. Kalau turunan cos itu adalah min sin. Kalau diturunkan lagi ya bisa. Oke, kemudian ini turunkan lagi jadi turunan pertamanya adalah 12x kuadrat plus cos x. Diturunkan lagi berarti menjadi 24x. Ini minus sin x. Seperti itu. Oke, kemudian disuruh mencari turunan pertama dari ini gitu ya. Nah, ini berarti apa? 3x kuadrat ditambah 6x gitu ya. Oh ya, benar ya. Turunan pertama dari ini. Nah, sekarang gimana ini? Kita bisa menggunakan aturan perkalian yang tadi ya. Kita punya fx kali gx itu tadi. Gimana caranya? Ya, turunan ini diturunkan dulu, dikali ini, kemudian ditambah ini dikali turunan ini gitu ya tadi ya. Ini diturunkan jadi 3x kuadrat ya toh. 3x kuadrat dikali ini ditambah yang pertama tadi X pangkat 3 plus 1, yang kedua jadinya yang diturunkan seperti ini. Jadi ini semuanya dibuka gitu ya. Ini dibuka jadi 3x pangkat 4 dikali gitu ya, 6x pangkat 3, kemudian 9x kuadrat gitu ya. Kemudian ini dikali ini 2x pangkat 4, ini kali ini 2x pangkat 3, ini dikali salah. Harusnya ini 1 kali 2x, 2x, 1 kali 2, 2 gitu ya. Semuanya kita total jadinya 3x pangkat 4 dengan 2x pangkat 4 ya. Jadi 5x pangkat 4. 6x pangkat 3 tambah 2x pangkat 3 jadi 8x pangkat 3. 9x kuadrat dengan tidak ada.
Oke, kemudian 2x, oke, ini 2. Sudah gitu ya. Ini bentuk sederhananya. Kemudian disuruh mencari lagi turunan pertama dari ini. Nah, ini bisa menggunakan aturan dari dua fungsi yang dibagi. Kemudian diturunkan itu seperti apa tadi? F aksen dikali gx dikurangi f kali g aksen x gitu ya tadi per. Nah, ada per g kuadrat x. Nah, ini G itu adalah penyebutnya. Oke, tadi ikut aturan yang tadi ya. Kemudian diselesaikan, disederhanakan, gitu. Selesai. Nah, ada lagi. Nah, ini ada contoh lagi. Kalau Y sama dengan 15 diturunkan menjadi 0. Kemudian Y sama dengan X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat. Y sama dengan 3X kuadrat diturunkan menjadi 6X. X kuadrat plus 6X diturunkan jadi 2X plus 6. Kemudian Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X. Nah, ini aturan perkalian tadi ya kita gunakan. Sampai sederhana ketemu ini. Kemudian kalau GX seperti ini. Oke, ini lagi ada Y sama dengan 5 kali 3X plus 4 kuadrat gitu ya. Kalau diturunkan menjadi 90X plus 120. Gimana caranya? Ini pakai aturan rantai tadi ya. Jadinya kan kalau kita detailkan ini 5 dikali 3X plus 4. Nah, jangan lupa karena kita turunkan ini pangkatnya jadi pengali di depan, terus pangkatnya yang turunannya jadi 1 di atas ini. Nah, dikali yang ada di dalam yaitu 3x plus 4 diturunkan menjadi 3 ya. 3x plus 4 diturunkan jadi 3. Sehingga kita punya ini adalah 10 kali 3 kan 30. Kemudian 30, terus yang ini adalah 3x gitu, plus 4. Sehingga kita punya jadinya adalah 30 kali 3, 90x, kemudian 30 kali 4, 120. Gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini juga pakai aturan rantai tadi ya. Jadi kita turunkan dulu 15 dikali, ini tetap, kemudian pangkatnya jadi 14. Yang di dalam ini diturunkan ya, dikali, jadi ini 6x plus 5. Oke, ini jadinya turunannya. Kemudian, oke, kita punya Y sama dengan 3x plus 9. Biasanya kalau kita mau mencari dy per dx itu gampang. Nah, sekarang kalau dx per dy ya gampang juga. Yaitu dibalik 1 per dy per dx. Nah, dy per dx-nya berapa? Ya turunannya ini, yaitu 3. Jadi 1 per 3. Kemudian ketika kita punya Y, ya seperti ini, disuruh mencari turunan pertamanya gampang, turunan keduanya ya gampang juga, turunan ketiganya ya gampang juga ya, diturunkan aja. Sampai keempat pun gampang. Kelima akhirnya adalah karena konstanta, turunannya adalah 0. Baik. Oke. Itu tadi untuk dari untuk konsep dasar turunan sampai aturan-aturan dasarnya. Nah, sekarang kita ke penerapan, belum sampai penerapan, tetapi teori untuk derivatif yang digunakan untuk mencari titik kritis. Nah, titik kritis itu apa? Titik kritis itu kalau di dalam suatu grafik gitu ya, misalnya ada grafik. Nah, ada grafik kecil aja saya gambarnya. Nah, ada kurva seperti ini. Nah, titik kritis itu titik-titik urgent gitu ya. Jadi ada di ujung ini, misal titik minimum. Mungkin ada grafiknya seperti ini. Ini titik maksimum gitu ya. Kemudian ada lagi mungkin gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya ini ada titik maksimum, titik minimum, gitu ya. Oke, tetapi kan ini masih panjang ke sana nih. Nah, ini berarti hanya titik maksimum tapi di interval ini seperti itu. Nah, ini adalah ini
dalam mencari titik-titik ekstrim ini, titik-titik kritis ini, itu kita juga bisa menggunakan konsep derivatif atau diferensial ini. Gimana caranya? Yaitu aturannya adalah derivatif pertama atau turunan pertama ketika sama dengan 0, itu adalah nanti kita akan menemukan titik kritis. Jadi turunkan pertama disama dengankan 0, kita cari sampai titik X sama Y-nya. Nah itu tadi adalah titik termasuk titik kritisnya. Nah masih titik kritis ya, belum maksimum atau minimum. Kemudian ketika kita mencari turunan kedua ya, kok turunan keduanya di titik X itu adalah kurang dari 0, maka baru kita bisa ngomong itu adalah maksimum. Jadi kalau yang turunan pertama tadi sama dengan 0 itu belum tentu dia maksimum atau minimum. Tetapi kalau sudah turunan kedua kita baru bisa ngomong itu maksimum atau minimum dengan syarat ini kurang dari 0 gitu ya. Kemudian kalau turunan keduanya lebih dari 0 gitu, maka adalah titik minimum. Gitu ya. Mungkin ini ada sedikit hafalannya gitu ya. Kemudian ketika kita punya turunannya di titik X itu tadi kok 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan itu minimum atau maksimum gitu ya. Nah, ini nanti digunakan di penerapan ekonominya di mana? Ada. Itu nanti di keuntungan atau laba ya gitu. Oke. Kemudian contoh ya, ini masih contoh. Oke. Tentukan lokasi dan nilai maksimum minimumnya dari fungsi ini. Nah, kalau sudah ditanya titik maksimum sama minimum, berarti kita bisa menggunakan turunan keduanya. Gitu ya. Oh, kalau untuk mencari nilainya atau titiknya, kita bisa menggunakan turunan pertama. Tetapi untuk memeriksa dia maksimum atau minimum, kita menggunakan turunan kedua. Oke, caranya bagaimana? Kita cari turunannya ya, turunan pertamanya. Oke, turunan pertamanya kan ini nih. Ya, jadi 3 kali sepertiga, oke, X kuadrat. 7/2 kali X kuadrat diturunkan jadi 7X. 6X diturunkan jadi 6. Oke, kemudian kita faktorkan gitu ya. Oke, difaktorkan jadinya kita ketemu X1 adalah 1 gitu ya, X2 adalah 6. Mungkin ada yang bingung, dari sini ke sini kenapa Bu? Karena apa? Ketika kita punya dua bilangan kok dikali hasilnya 0, pasti salah satunya 0. Atau dua-duanya 0 juga bisa. Jadi ini tidak atau, ini harusnya atau ini. Atau ya. Nah, berarti X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 6. Nah, berarti kalau X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 6, berapa Y-nya? Y-nya tinggal dimasukkan lagi kemana? Ke sini. Nah, cari Y-nya. Kemudian ini juga cari Y-nya pasangannya. Oke. Ternyata ketika kita punya 6 itu pasangannya dengan min 13, Rek. Oke, min 13 dari mana? Ya dimasukkan aja. 6 pangkat 3 dikali 1/3 gitu ya. Nanti tugas kalian coba dicari, akhirnya dapat min 13. Karena dia mintanya di interval 2 sampai 10, tentunya sebentar. Oh ya, ini masih dalam domain. Kenapa? Karena X-nya mintanya antara 2 sampai 10. Nah, 6 itu kan antara 2 sampai 10. Oke, ini masih sebagai kita keep dulu maksudnya. Kita keep dulu, simpan dulu titik ini. Ada lagi titik 1 ya. 1 ini kan kurang dari 2, berarti kan tidak masuk interval ini, berarti tidak perlu diteruskan. Gitu. Sekarang diuji, titik 6, min 13 itu benar titik titik maksimum atau titik minimum? Dia pasti menjadi titik kritis ya. Pakai turunan pertama kita temukan dia titik kritis. Tapi apakah dia minimum? Apakah dia maksimum? Kita perlu menentukannya menggunakan turunan keduanya. Ya. Ternyata kita cari turunan kedua yaitu X kuadrat tadi diturunkan jadi 2X. Min 7X jadi min 7.
Jadinya kita masukkan coba 6. Oh, ternyata hasilnya adalah 5. Oh, 5 adalah lebih dari 0. Oh, ini namanya titik minimum. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak ya? Nah, ini untuk menentukan apakah dia titik maksimum atau minimum kan sudah. Tetapi kita perlu memeriksa ujung-ujungnya. Ternyata F2 itu Y-nya 5, 2/3. F10 itu 48, 1/3. Sedangkan kita punya F6 tadi min 13. Kita lihat kalau ujung-ujungnya ya 5, 2/3, 48, 1/2 gitu ya. Nah, maka min 13 ini kan paling minimum di antara keduanya. Itu namanya akhirnya adalah min 13 tadi itu adalah minimum absolut atau mutlak paling minimum lah gitu. Sedangkan 48 1/3 itu menjadi nilai maksimum atau maksimum absolut di interval 2 sampai 10. Gitu. Oke, ini ada beberapa penerapan. Contohnya penerapan dalam bidang elastisitas permintaan gitu ya. Kita punya rumus untuk elastisitas. Apa itu elastisitas? Yaitu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Itu namanya elastisitas. Biasanya memiliki rumus adalah mu D gitu ya. Saya membacanya mu D sama dengan Q aksen D. Ini Q aksen itu Q itu adalah banyaknya, D itu demand, banyaknya permintaan gitu ya, banyaknya barang yang diminta. Nah, ini Q aksen tapi turunan pertama. Nah, ini penerapannya di sini. Kali P per QD. Nah, ketika kita bisa menyimpulkan nanti ketika mutlak mu D itu lebih dari 1 namanya elastik. Kemudian kalau mutlak mu D sama dengan 1 itu elastik uniter. Kemudian mutlak mu D itu kurang dari 1 maka namanya inelastik. Kemudian contohnya ini ya, ada persamaan permintaan suatu barang di mana QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Ya, tadi kan kita sudah punya rumus tuh. Nah, kita cari dulu Q aksen D-nya. Ya, berarti gampang ya, min 3P kuadrat kalau diturunkan kan min 6P. 25-nya kan 0. Kemudian mu D-nya akhirnya adalah min 6P, turunan dari Q-nya, terus P per 25 min 3P kuadrat gitu ya. Kemudian mu D-nya adalah min 6, P-nya adalah 5 ya. Disuruh mencari elastis permintaannya di harga P sama dengan 5. Jadi P-nya dimasukkan 5, ini 5. Ini P kuadratnya berarti 5 kuadrat. Oke, ketemulah elastisnya adalah 3. 3 itu kategori apa? Lebih dari 1 yaitu elastis. Kemudian untuk elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawarannya itu punya rumus mu S sama dengan Q aksen S dikali P per QS. Q itu adalah banyaknya penawaran gitu ya. Jadi elastisitas untuk penawaran sama dengan banyaknya, turunan dari banyaknya penawaran dikali P per GS. Sama ya untuk kategorinya, kalau lebih dari 1 elastis, kalau sama dengan 1 adalah elastik uniter, kalau kurang dari 1 adalah inelastik. Oke, contohnya ini, kalau kita punya fungsinya QS sama dengan min 200 per 7P kuadrat gitu ya. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Nah, karena tadi rumusnya adalah mu S ada Q aksen S gitu ya. Ini kita turunkan. Jadi min 200 per 7P kuadrat tadi kalau diturunkan kan 14P. Gitu ya. Kemudian dikali sehingga ketemulah 2,8. Ini adalah lebih dari 1. Berarti ini adalah elastik. Oke, itu tadi beberapa itu tadi contoh untuk penerapan penawarannya. Nah, banyak beberapa penerapan di diferensial dalam masalah ekonomi itu lumayan ya, lumayan banyak lah. Contohnya untuk elastisitas permintaan penawaran tadi, kemudian fungsi biaya, analisis keuntungan, penerimaan pajak, efek pajak dalam pasar monopoli, model pengendalian persediaan, banyak ya. Mungkin kita untuk
waktunya kalau mempelajari ini semua juga kurang gitu. Mungkin hari ini kita hanya mempelajari sak cuplik gitu ya. Sak cuplik maksudnya mungkin contohnya lah, paling tidak kita tahu fungsi atau penerapan dari diferensial dalam masalah ekonomi itu apa saja. Nah, contohnya ini adalah biaya marginal. Ya. Marginal cost atau MC ya, itu adalah turunan dari cost ya. Apa itu MC atau marginal cost atau biaya marginal? Itu adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk gitu ya. Biaya tambahan, coba dibaca dan diresapi gitu ya. Biaya tambahan ketika ada barang satu unit tambahan barang gitu ya. Itu marginal cost. Itu adalah turunan dari cost ya. Berarti turunan dari cost itu apa? DC. Nah, per apa? Turunan cost terhadap apa? Terhadap banyaknya barang DQ. Kalau tadi DY per DX, ini adalah per DQ ya, terhadap Q-nya. Makanya karena nanti rumusnya adalah variabel bebasnya itu Q gitu ya. Oke. Contohnya seperti ini, jika suatu perusahaan pabrikasi ingin menghasilkan suatu produk di mana fungsi biaya total, ini C-nya ya, fungsinya ini, panjang. Disuruh mencari fungsi biaya marginalnya, berarti kan tadi turunannya ya, turunan dari C-nya, ini C aksen. Kemudian, berapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya marginal minimum? Oke, minimum. Berapa nilai biaya marginal minimum tersebut? Oke, minimum tadi kita bisa menerapkan turunan pertamanya ya. Oke, turunan pertamanya. Kemudian untuk mencari biaya minimumnya berarti turunan kedua. Gitu ya. Oke, kita lihat. Baik. Turunan untuk mencari yang pertama adalah C aksen, ketemulah ini gitu ya. Kemudian yang B adalah jumlah produk yang dihasilkan agar biayanya marginalnya minimum, turunan kedua gitu ya. Cari, oh ternyata Q-nya adalah 60. Kemudian setelah itu diapakan? Kita bisa substitusikan gitu ya. Q sama dengan 60 ke biaya marginalnya berarti adalah Q-nya dimasukkan kemana? Ke sini gitu ya. MC tadi. Dimasukkan akhirnya adalah 620. Jadi biaya marginal minimumnya adalah Rp620. Itu dapat diperoleh jika perusahaan menghasilkan 60 unit. Oke, jadi biaya minimum marginal, biaya marginal minimum itu berarti biaya tambahan total barang itu akan minim ketika kalian menambahkan 60 unit barang. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gitu. Jadi kalau kita mau mencari biaya marginal minimum, berarti biaya marginal MC tadi itu harus diturunkan lagi atau sama juga dengan C aksen 2 gitu ya. Akhirnya ketemulah Q-nya adalah 60. Berarti ini adalah, dan ini satu-satunya titik gitu ya. Satu-satunya titik karena tidak ada Q kuadrat gitu ya. Jadi tidak perlu difaktorkan. Jadi ini adalah satu-satunya titik. Maka langsung aja kalau ditanya biaya marginal minimumnya berapa, ya sama dengan 60 langsung dimasukkan ke rumus pertamanya. Katakan ini sudah tahu nih titik minimumnya ini. Pasangannya ini apa ya? Kita kembalikan ke fungsi marginal yang pertama gitu aja. Fungsi turunan pertamanya dari biaya marginal atau turunan kedua C aksen tadi, turunan kedua C itu. Nah, itu adalah hanya untuk membantu mencari titik Q-nya. Gitu. Oke, ini adalah penerimaan marginal. Kalau kita lihat hampir mirip rumusnya dengan yang biaya marginal ya. Cuman kalau ini R, kalau tadi C, MR, yang tadi MC. R itu receive gitu ya, penerimaan. Itu adalah turunan dari biaya penerimaan ya, atau receive-nya. Belum terganti, ini harusnya R. Ini harusnya R, dan ini bukan cost lagi, tapi
receive atau pendapatan ya. Receive, maaf tadi belum terganti. Q adalah tetap biaya produk. Contohnya adalah ketika kita punya fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2Q. Oke, harga produk dan penerimaan total. Tentukan harga produk dan penerimaan total. Nah, di sini R itu penerimaan, pendapatan ya. Kita sudah tahu lah, pendapatan itu berarti berapa banyak barang yang terjual gitulah enaknya ngomong dikali harganya berapa kan gitu ya. Nah, itu adalah P-nya tadi adalah 16 min 2Q, tinggal diinputkan dikali Q gitu ya. Akhirnya adalah 16Q min 2Q kuadrat. Itu adalah, oh kita belum dapat apa-apa ini. Ini cuman rumus R-nya. Nah, sekarang disuruh mencari penerimaan. Penerimaan marginal, penerimaan total itu berarti ini. Kemudian biaya marginal, penerimaan marginalnya adalah R aksen ya. R aksen adalah 16 min 4Q. Sehingga, oh tadi nggak ditanya apa ya ini ya. Nggak ada ditanya minimum ya. Oke lah, kita lanjut. R aksennya 0. Oke, berarti ini ketemu Q sama dengan 4. Sehingga P-nya adalah 8. Sehingga R-nya adalah 32. Oke. Maksudnya di sini adalah ini Q sama dengan 4, P sama dengan 8. Yang pasti ini adalah penerimaan titik di mana terjadi penerimaan marginal. Oh, ini penerimaan marginal benar. Oh, ini kurang mungkin ya. Penerimaan marginal gitulah ya. Nah, penerimaan marginalnya berapa gitu ya. Berarti kalau penerimaan marginal harusnya benar R aksen. Oke, penerimaan marginalnya yaitu 4, harganya adalah P-nya adalah 8, kemudian penerimaannya R-nya berarti kita tinggal memasukkan gitu ya. Kita ketemu tadi rumusnya R adalah 16Q min 2Q kuadrat. Oke, sehingga itu adalah 16 kali 4 minus 2 kali 4 kuadrat. Berarti 32. Tinggal dimasukkan saja. Ini agak ragu juga sih, ini pertanyaan tadi gimana? Oke, kita lupakan. Baik, kemudian nah ini adalah penerapan dari diferensial, tapi namanya diferensial parsial. Apalagi tuh Bu ya, nggak seburuk yang kalian pikirkan, ini hanya bentuk lain dari diferensial. Nah, karena kenyataannya fungsi itu tidak hanya ada satu variabel gitu ya. Kalau ketika kita punya satu variabel bebas saja, misal Y sama dengan 2X gitu, variabel bebasnya adalah X gitu ya. Nah, berarti turunannya ya cuma satu gitu ya. Yaitu dy per dx gitu ya. Bisa turunan kedua juga, dy gitu. Bisa. Tetapi ketika ada satu variabel bebas gitu ya, variabel bebasnya mungkin macam-macam, ada Y sama dengan 2X plus Z. Nah, itu kan sudah ada dua variabel. Kalau seperti itu gimana menurunkannya? Itu namanya adalah diferensial parsial. Itu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas gitu ya. Nah, kita akan mendiferensialkannya ya parsial, secara parsial atau bagian. Ya, itu tergantung dy per dx atau dy per dz gitu ya. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita punya fungsi y di mana dia punya dua variabel yaitu x1 dengan x2. Nah, kalau ada dua variabel nulisnya biasanya gini, f dalam kurung x1, x2 ini artinya adalah dia punya dua variabel bebas. Nah, dengan menganggap x2 konstan turunan terhadap x1. Nah, perlu diketahui ketika kita mau menurunkan terhadap x1 ya, dalam konteks ini, maka x2-nya dianggap suatu bilangan tertentu atau konstan. Sehingga ketika diturunkan jadinya yang dianggap
jadi variabel itu cuma X1. Kalau ini di bawah ini terhadap X1 ya. Jadi ini adalah 6X1 plus, nah ini kok jadi X2 Bu? Karena kalau dikali X1 kan berarti ini adalah tinggal X2 gitu ya, diturunkan. Nah sekarang beda lagi kalau terhadap X2. Oh ini salah, harusnya ini X2 ya. X2 berarti kalau terhadap X2 ini ya, ini dianggap konstan, berarti akhirnya turunannya adalah 0. Kemudian kalau ini berarti turunannya menjadi X1 aja gitu ya. Ini ya, X1. Kemudian 4X2 kuadrat berarti jadi 8X kuadrat pangkat, iya ya 8 harusnya. 8X kuadrat pangkat 1. Ini 8 harusnya. I'm so sorry, ini 8 harusnya. Gitu. Jadi 8X kuadrat ditambah X1. Gitu. Itu adalah diferensial parsial. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Oke, selanjutnya. Oke, yang tadi ya ini ya. Nah, seperti ini lagi. Kalau ada Y. X pangkat 3 plus 5Z kuadrat min 4X kuadrat Z dikurangi 6XZ kuadrat ditambah 8Z dikurangi 7. Tidak perlu takut dengan fungsi seperti ini, walaupun panjang tapi tidak menakutkan kok. Maka turunan pertama Y terhadap X dan Z. Gimana? Berarti kalau terhadap X ya kita nulisnya dy per dx. Berarti Z-nya dianggap suatu bilangan gitu ya. Nah kalau di dy per dx ya. Oke ini simbol ini ya. Simbol ini adalah untuk diferensial parsial gitu ya. Berarti ini berarti turunan parsial dimana terhadap X gitu ya. Jadi ini adalah ini. Hati-hati Z-nya ini adalah suatu konstanta tadi kita anggap. Berarti ini hasilnya adalah 0. Jadi di sini tidak ditulis gitu ya. Saya coret. Kemudian ini juga ini konstan. Ini konstan berarti maksudnya turunannya adalah akhirnya 0 gitu. Oke, kita fokus yang tidak 0. Ini ya, ini berarti 4Z kali 2 8 ya. X pangkat 1. Oke. Jadi ini adalah 8Z X gitu. Kemudian kalau yang ini jangan lupa ini adalah bilangan. Jadi ini tetap 6Z kuadrat. X-nya oke, berarti turunannya ini. Kemudian ketika terhadap dy per dz. Nah, kalau dy per dz berarti z-nya yang dianggap variabel, berarti x-nya yang ada x-nya saja ini berarti 0. Nah, yang dianggap yang ada z-nya aja. Jadi ini 5z kuadrat jadi 10z. Gitu ya. Kemudian min 4x kuadrat z itu berarti min 4x kuadrat karena z-nya kan pangkat 1. Kemudian di sini berarti ini 12xz. Oke. Kemudian 8z-nya adalah 8. Gitu. Kemudian turunan kedua. Nah, kalau turunan kedua kan tadi nulisnya gini ya. Nah, berarti ini turunannya yang ini tadi diturunkan lagi menjadi seperti ini. Terhadap X. Jadi ini 6X min 8Z. Oke, kemudian ini juga ini diturunkan lagi terhadap Z. Berarti ya ini tinggal diturunkan. Jadi 10 min 12X. Ini sudah dianggap 0 ini. Karena tidak ada Z-nya. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, kalau seperti ini gimana? Turunan kedua dari ini, tetapi sekarang terhadap Z. Ini berarti delta X, delta Z gitu ya. Jadi ini, yang tadi awalnya adalah dy per dx gitu ya. Nah, sekarang per dz, turunan keduanya. Ya sudah, ini berarti dianggap 0. Gitu. Ya ini akhirnya yang bisa diturunkan yaitu min 8x, ini min 12z. Gitu ya. Nah, sekarang, ini kasusnya adalah nomor 2 tadi, diturunkan terhadap X sekarang. Jadi yang awalnya terhadap Z, sekarang terhadap X. Oke, saya hapus dulu.
terhadap X ya. Berarti kalau terhadap X, Z-nya yang dihapus. Atau yang Z-nya aja, yang punya Z aja dihapus. Karena tidak ada artinya gitu ya. Ini berarti 8, min 8X, min 12Z. Gitu. Oke, sama seperti yang tadi, kalau kita mencari nilai ekstrim, berarti kondisinya adalah cari turunan pertamanya sama dengan 0, turunan pertamanya. Nah, karena ini adalah fungsi yang mana punya dua variabel bebas, X dan Z, maka ya turunan pertamanya ada dua macam, dy per dx sama dy per dz. Nah, itu tadi berarti semuanya harusnya sama dengan 0, gitu ya. Nah, sama juga kayak tadi, kalau mencari maksimum sama minimum, berarti kita pastikannya pakai turunan kedua. Turunan kedua apa, Bu? Turunan kedua, ya ini, turunan keduanya dy per dx-nya diturunkan lagi kedua. Kalau dia kurang dari 0, dan ini juga diturunkan kedua, jadi dan ini kurang dari 0 semuanya, maka dipastikan dia maksimum. Kemudian kalau ini lebih dari 0 semua, maka dia dipastikan minimum. Kayak tadi ya. Kemudian, titik ekstrim. Nah, contohnya ini ya, contoh. Kalau disuruh mencari titik ekstrim. Kalau titik ekstrim aja, berarti ya turunan pertama. Turunan pertama berarti terhadap X sama terhadap Z. Oke, nulisnya gini aja cukup. Oke. Nah, ini diturunkan terhadap X, hasilnya ini. Turunan terhadap Z, hasilnya ini. Sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Berarti ketemulah X-nya 6. Ini ketemulah Z-nya adalah 5. Sekarang, kalau disuruh menentukan titik ekstrimnya, X sama dengan 6, kalian masukkan ke sini. Ya, Z-nya juga dimasukkan. Akhirnya X-nya adalah 6 dimasuk 0, Z-nya juga dimasuk 0, 5 gitu ya. Akhirnya ketemu. Titik ekstrimnya adalah 6, 16 gitu ya. Nulisnya gimana? 6, 16, 5. 6, 16, 5. Ini dimensi 3 ya. Ini 3 dimensi soalnya. Jadi kalau bisa digambarkan mungkin seperti ini. X, mungkin ini Y, ini Z gitu. Gimana ya gambarnya ya? 3 dimensi itu kayak gimana ya, Rek? Mungkin gini ya. Nah, ini kayak, nah gini ya mungkin ya. Ini X, ini Y gitu ya. Ini Z. Nah, ini sumbu Z. Ketika 6, X-nya 6 mungkin. Ini 6. Terus Y-nya adalah 16. Terus Z-nya adalah 5. Mungkin di sini. Itu berarti bisa ditulis gini. Tuk, 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 tuk. Di sini ya titiknya. Terus 5. 5-nya berarti sini. Tik, tik, tik. Nah, berarti titiknya ada di sini loh. Kayak di dalam kubus gitu loh. Gitu. Oke. Nah, kalau dia kurang dari 0, tadi adalah maksimum ya. Ternyata ketika diturunkan lagi ya, yang ini loh. Yang ini tadi diturunkan lagi kan min 2. Terus yang Z-nya terhadap Z juga diturunkan lagi, jadinya min 2. Sama-sama semuanya kurang dari 0. Oh, berarti dipastikan dia adalah titik maksimum. Nah, titik maksimumnya di mana ya? Membacanya dari yang awal tadi. Kan kita menemukan titiknya adalah 6, 5, 6, 16, 5 gitu ya. Oke, jadi 16 itu Y-nya maksimum. Gitu ya. Nah, ini diterapkan dalam fungsi gabungan penerapannya. Waduh, apalagi ini, Bu? Nah, ini enggak usah takut. Ini adalah membicarakan tentang fungsi keuntungan. Nah, saya bacakan intinya aja ya. Karena kita punya rumus gitu ya. Penerimaan barang itu kan banyaknya barang kali harga. Banyaknya barang kali harga. Selalu seperti itu. Nah, ketika ada barang A sama barang B gitu ya. Berarti kan penerimaan barang A ini, penerimaan barang B ini, penerimaan totalnya berarti semua barang itu di total yaitu penerimaan total gitu ya. Kalian jual apa? Jual sepatu sama sendal.
Nah, penerimaan dari sepatu berapa, penerimaan dari sendal berapa, penerimaan total kita karena dagangannya ada 2 ya berarti di total. Itu sih, ini nyeritakannya seperti itu. Nah, keuntungannya gimana? Keuntungan ya ini kan penerimaan atau pendapatan ya, R pendapatan dikurangi total cost-nya atau biayanya gitu ya, keuntungan. Oke. Oke, abaikan dulu ini tulisan-tulisan yang ini. Nah, kalau disuruh mencari keuntungan optimum ya berarti turunan pertama dari fungsi keuntungan dan itu sama dengan 0. Cari. Nah, sama kayak tadi ya. Ada kalau jualannya ada 2 berarti keuntungan terhadap barang A sama keuntungan terhadap barang B turunannya harus sama 0 untuk mencari titiknya optimum atau titiknya ekstrimnya di mana. Itu ya, turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari titik ekstrimnya dulu lah. Kalau untuk mencari itu optimumnya maksimum atau minimum, berarti turunan ke 2 sama ya. Perlu dicatat. Turunan pertamanya untuk mencari titik kritis sama dengan 0, berarti kalau turunan keduanya, nah untuk memastikan dia minimum atau maksimum. Kalau kurang dari 0 berarti dia maksimum. Gitu aja sih ya. Ini contohnya, ketika kita punya C adalah ini, kemudian ternyata harga jualnya barang A, misal sendal gitu ya, harga barangnya sendal itu 7, harga barangnya sepatu itu 20, disuruh mencari berapa unit ya barang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum. Oke, kita cari dulu fungsi apa ya ini? Pi lah, fungsi pi gitu ya gambarnya. Nah, fungsi pi. Kemudian fungsi pi-nya apa dulu? Kemudian dicari dulu turunan, berarti turunan keduanya, turunan pertama itu untuk menentukan titik ekstrim, kemudian ngeceknya pakai turunan kedua. Oke, kita jawab. Mana ya? Oh ini. Ini jawabannya. Jawabannya adalah kita cari dulu ya ini pi-nya. Pi itu kan berarti apa? Pi itu adalah R dikurangi C. R-nya yang kita tidak punya R-nya. R-nya adalah PX kali QX gitu ya. Kalau RY-nya adalah PY kali QY. Nah, R-nya adalah RX kali RY. RX-nya adalah 7X. RY-nya adalah 20 QY gitu ya. Nah, P itu adalah tadi R. R-nya adalah ini. R min C. C-nya ini ya. C-nya dari mana? C-nya dari pertanyaan. Tadi sudah diketahui ya. C-nya dari pertanyaan. Oke, kemudian tadi apa? Titik maksimum ya. Mengecek keuntungan maksimum sama minimum. Oh ya. Nah, ini diturunkan terhadap X, QX terhadap QY gitu ya. Terhadap QX berarti ini dianggap enggak ada, ini dianggap enggak ada gitu ya. Oke, tinggal ini. 7 min 2 QX gitu ya. Min QY. Oke, sama dengan 0. Oke. Kemudian ini sama ini. Disuruh mencari titik ekstrimnya. Oke, prinsipnya kalau titik ekstrim berarti kita cari turunan pertama. Sudah. Loh Bu, ada 2. Gimana? Nah, kita eliminasi. Nah, proses eliminasi. Gimana caranya eliminasi? Kita samakan dulu penyebutnya yang mau kita hilangkan. Maaf, kok penyebut sih? Koefisien. Kita mau menghilangkan QX. Oke, kita hilangkan QX berarti yang bawah ini masih 1 koefisiennya. Berarti dikali 2. Oke, dikali 2 masukkan. Gimana jadinya? 7 minus 2 QX gitu ya. Dikurangi QY sama dengan 0. Kemudian yang ini dikali 2 jadinya 40 minus 2 QX minus 6 QY sama dengan 0. Oh, kok 6 ya? Dikali 2 kan berarti 12 ya. Oke, karena ini biar 0 berarti ini harus dikurangi gitu ya.
Ini kan berarti min 33. Ini kan 0, ini 0, ini 0. Kemudian ini min 1 ditambah 12. Berarti berapa? Plus ya, plus 11 ky sama dengan 0. Sehingga kita pindah gitu ya, min 11 ky. Akhirnya kita ketemu ky-nya berapa? Ini pura-puranya sudah saya pindah min 11 ky. Berarti ky-nya adalah min 33 dibagi min 11. 3 ya. Nah ini ketemu ky-nya adalah 3. Kita masukkan ke atas atau ke bawah boleh. Sama aja. Atau ke bawah juga nggak apa-apa. Akhirnya ketemu Gx-nya 2. Ini masih belum tahu ini maksimum atau minimum. Nah, kemudian kita masukkan tadi disuruh mencari titik minimum ya. Berarti kita masukkan kepada atas ya, ke ini mu-nya. Kemasukan ini 37 ya kan? Nah, tapi apakah ini benar-benar sudah maksimum? Sudah satu titik aja sih, tapi kalau pengen mau ngecek kita turunkan lagi juga enggak apa-apa. Apakah ini titik maksimum? Kalau diturunkan lagi berarti terhadap Gx berarti ini adalah min 1 ya. Kalau ini diturunkan lagi berarti terhadap Ky ini min 1. Min 1 harusnya ya. Ya enggak sih? Terhadap Gx. Oh, sorry. Gx. Kalau terhadap Gx berarti ini Gy-nya dianggap enggak ada, berarti min 2 ya. Oke. Ternyata semuanya adalah kurang dari 0 semua, berarti maksimum. Berarti keuntungan maksimumnya adalah 37. Dari mana? Dari titik Ky sama Gx tadi 2 dimasukkan. Jadi 7 dikali 2, 14. Ini 60. 14 sampai 60, 74 ya. 74 dikurangi 4, 70. 70 dikurangi 27. Betul nggak sih? 70 kurangi 27 itu berarti 43. Ya, 43 dikurangi 6. 43 kurangi 6, 37, betul. Ya, betul. Oke, dari sini ada pertanyaan tidak ya? Oke, itu aja sih materi kita hari ini. Ini mungkin bisa dicoba di rumah. Mungkin minggu depan kita meet lagi. Oke, jadi ini bisa silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita koreksi bersama. Dan yang sudah menyiapkan jawaban mungkin bisa difoto atau mau diketik juga boleh, ditunjukkan ke kelas kita ini. Mungkin cari 4 jawaban atau mungkin bahkan 8 jawaban gitu ya. Oke, nanti kita lihat, kita koreksi dan dapat poin yang mau presentasi. Poinnya berapa? Bisa 10 sampai 15. Gitu. Baik, Bu. Baik, ini terima kasih ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan ke saya.